Hai, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini hari Minggu kita mau kebaktian lagi. Walaupun lewat online kita tetap kebaktian. Hari ini Kadora Manurung, Bang Modati Namunan, Kamarika Siregar. kita song leader di sini. Yang main keyboard, yang main gitar, yang main tagading. Hari ini yang Kakak. kameramen kita siapa ya, Kak? Bang Yosua Silalahi. Silalahi. Kak, hari ini kita mau kebaktian. Ya. Lagunya nomor berapa ya, Kak? Dari Kita Kidung ambil Jemaat? dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua, Kak. Oke, siap. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemula benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus Kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai kebaktian kita akan berdoa untuk doa pembukaan. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan Bapa dan berkat Bapa yang Bapa berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengadakan kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terlebih dahulu mengampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kebaktian kami pada pagi hari ini menjadi suci adanya ya Tuhan. Datanglah ya Bapa bersama-sama dengan kami dalam kebaktian. Bukakanlah hati kami masing-masing, agar kami menerima Bapa menjadi landasan di dalam hidup kami. Terutama anak-anak sekolah minggu ini berkatilah ya Bapa di dalam kebaktian pada hari ini. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sekarang adik-adik, kita ke ayat istimewa minggu ini diambil dari kitab Yakobus 2 ayat 8 yang bunyinya adalah, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kembali lagi kakak akan membacakan warta sekolah minggu pada hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020. Baik ya, adik-adik dengarkan warta yang pertama yaitu ibadah online. Adik-adik, walaupun ibadah untuk orang tua dan dewasa sudah dimulai minggu lalu, tapi sesuai dengan aturan dari pemerintah, untuk yang lanjut usia dan anak-anak belum diperbolehkan untuk ibadah di gereja. Maka kita sekolah minggu masih ibadah online ya adik-adik. Tetap semangat dan selalu rajin berdoa. Jangan lupa tetap bawakan dalam doa kalian supaya musibah ini segera berlalu dan kita dapat kembali beribadah di sekolah minggu dengan sukacita.
Oke adik-adik, untuk yang kedua yaitu untuk perpindahan kelas. Mengenai perpindahan kelas, untuk saat ini kita masih di grup yang lama dulu ya adik-adik, sebelum ada informasi dari pengurus sekolah minggu. Kalau sudah ada, nanti kita akan informasikan ke grup sekolah minggu masing-masing. Warta yang ketiga, kakak dan abang guru sekolah minggu selalu mengingatkan kepada adik-adik, jangan lupa sebelum kita ibadah, kita selalu sudah rapi, sudah mandi, sudah berpakaian rapi, dan sudah sarapan. Karena kita akan menghadap Tuhan Yesus untuk beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah, bukan berarti kita santai-santai penampilan kita. Kita tetap rapi adik-adik, karena kita mau memuji Tuhan. Kita harus sopan dan santun menghadap Tuhan. Oke adik-adik, itu pesan atau warta sekolah minggu dari kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik, tetap semangat, tetap rajin berdoa, dan selalu baca firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu persembahan, taruh persembahan kalian di dalam amplop, dan dalam amplop itu tulis nama kalian serta berikan kepada orang tua kalian. Nanti biar orang tua kalian berikan ke Situa Banjar, dan Situa Banjar kalian berikan kepada gereja. Oke Bang Moda, sekarang kita mau menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat nomor berapa Bang Moda? Nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita baca Alkitab. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya bukakanlah hati kami dan juga anak-anak gereja-Mu, agar mereka mengerti apa kehendak Bapa di dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita ambil dari kitab Amos, Nabi Amos 5 ayat 14 dan juga 15. Judulnya Hidup dan Mati. Saya akan bacakan, adik-adik buka Alkitab di rumah, saya akan bacakan
ayatnya dan diikuti di rumah masing-masing. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Adik-adik sekolah minggu, ayat ini adalah yang diberikan oleh Nabi Amos. Nabi Amos ini seorang perantara daripada Allah untuk menyampaikan apa-apa yang perlu atau yang nasihat-nasihat dari Allah untuk bangsa Israel. Kalau kita lihat ini pada zamannya Uzia, Yerobeam, pada Raja Yehuda pada waktu itu. Tetapi perbuatan-perbuatan bangsa Israel yang sudah tidak berkenan lagi di hati Allah. Tidak berkenan. Sehingga mereka bertindak sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka tidak mengasihi orang-orang miskin. Mereka tidak mau lagi untuk berbagi dengan orang miskin. Kasih mereka tidak dibagikan lagi. Punya orang miskin juga mereka tidak berikan lagi. Sudah mereka sendiri dia dalam hidupnya. Makanya makanya Amos menyampaikan ini kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Supaya mereka merubah sifat-sifat mereka agar mereka bisa hidup sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Di dalam kehidupan inilah Nabi Amos menasihati mereka. Kalau kita lihat daripada ayat 14 ini, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Disuruh mereka untuk memperbaiki dirinya, merubah sifat-sifatnya, kejahatannya, dihilangkan semuanya. Agar mereka dapat hidup. Agar mereka dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang dituntut oleh Allah dari setiap bangsa Israel pada zaman itu. Inilah yang diberitakan kepada kita pada saat ini, bahwa perkataan Allah melalui Nabi Amos ini, inilah yang disampaikan kepada bangsa Israel dan inilah yang disampaikan kepada kita saat ini. Supaya kita mengasihi dan sesama kita, supaya kita mengasihi orang-orang miskin, supaya kita mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Pada saat ini, kalau kita lihat, pada saat ini banyak orang yang perlu bantuan. Jadi kita harus berbagi. Anak-anak sekolah minggu harus berbagi kasih kepada yang lain. Orang yang membutuhkannya. Biarpun kita sekarang mengadakan kebaktian secara online di rumah, tetapi kita harus menjalankan apa yang diajari oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengasihi sesama kita. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ini yang perlu adik-adik sekolah minggu pelajari, supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita, sesama manusia, sesama anak-anak sekolah minggu, seperti adik-adik sudah mulai remaja, sudah kelas 5-6, remaja dan prasidi, sudah harus tertanam kasih yang diberikan oleh Kristus Yesus di dalam hidup kita. Jangan berbuat yang jahat, jangan usili temanmu. Jadi harus timbul daripada setiap anak-anak, setiap kita semuanya harus timbul kebaikan terhadap sesama. Takut akan Allah. Takut akan Kristus Yesus yang telah menebus dosa kita. Seperti pada minggu yang lalu, kamu telah mendengarkan dari pujian-pujian dari
guru sekolah minggu yang diambil dari Mazmur 103. Sekarang dituntut, pujian itu dituntut sekarang harus berbuat baik. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang diberikan oleh Kristus kepada kita, kita harus tumpahkan kepada yang lain. Supaya hidup kita bisa menjadi hidup di dalam Kristus Yesus. Di dalam masa penderitaan sekarang ini, oleh karena COVID-19, kita telah mempunyai penderitaan yang sangat berat. Kita harus keluar rumah dibatasi. Kita mau pergi ke gereja tidak bisa. Kemana-mana pun kita tidak bisa seenaknya lagi seperti dulu lagi. Karena apa? Karena kita telah didatangi oleh penyakit COVID-19 yang membatasi hidup kita sekarang ini. Kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Di sinilah yang perlu kita pikirkan. Perlu adik-adik sekolah minggu berdoa kepada Tuhan. Kenapa ini harus datang? Kemungkinan seperti diingatkan oleh Nabi Amos ini supaya kita jangan mati, supaya kita jangan tersiksa. Kita harus merubah, kita harus adil, kita harus menjauhkan kejahatan. Kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus telah menebus kita, kita harus hidup di dalam Dia. Kita harus mengasihi sama kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan kembali untuk pengampunan dosa-dosa kita. Untuk kita, supaya kita sadar di dalam hidup kita ini, supaya COVID Corona yang telah kita alami sekarang ini cepat pergi dan kita bisa berkumpul di dalam gereja ini. Makanya adik-adik jangan lupa berdoa setiap saat supaya Allah bertindak, supaya penderitaan ini, supaya penghalang-penghalang di dalam hidup kita ini bisa dijauhkan dari hidup kita, bisa dijauhkan dari bangsa kita ini, supaya kita menjadi hidup yang sempurna, supaya kita hidup kembali bersama-sama sebagaimana kita sekarang. Kalau kita lihat pada minggu yang lalu, orang tua sudah bisa bergereja tetapi dengan keterbatasan, tidak bisa seperti dulu. Dan juga kalau kita lihat hanya beberapa orang yang bisa masuk ke gereja. Inilah yang harus kita doakan, harus dengan penuh keyakinan berdoa kepada Tuhan, terutama anak-anak. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Karena kalian adalah anak-anak yang dikasihi oleh Kristus. Oleh karena itu adik-adik, jangan lupa berdoa. Ingat akan kitab Amos yang berkata kepada kita, jauhkan kejahatan, perbuatlah yang baik, kejujuran, semua kasih sayang terhadap orang-orang yang sekitar kita. Agar kita dapat berdoa dengan sempurna kepada Tuhan. Selama kita tetap berbuat kejahatan, Tuhan Allah tidak akan menghidupkan kita. Tuhan Allah tidak mendampingi kita. Tetapi ingat dan percayalah bahwa ini semuanya penderitaan-penderitaan apa yang kita alami itu akan semua terhindar daripada hidup kita. Kita harus berkumpul lagi secepatnya. Kalau Tuhan menginginkan, Tuhan Yesus mengusir penyakit ini, virus ini dari daerah kita ini, dari Indonesia, dari Jakarta. Kita akan kembali bergereja sebagaimana kita di sekolah minggu dulu. Berdoalah ya adik-adik, supaya kita selamat, supaya kita dapat kehidupan, supaya kita dapat bersekutu kembali, kita bersama-sama kembali berkumpul di sekolah minggu HKBP Kelurahan Rahma. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ajarlah kami dan anak-anak sekolah minggu gerejamu ini Bapa, menjadi anak-anak yang baik,
anak-anak yang sempurna, anak-anak yang penuh kasih dengan kejujuran. Terima kasih ya Bapa, perbuatlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang setia. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan padamu yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Dan tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat dan penutupan kebaktian kita pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa untuk menyampaikan puji syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Bapa di dalam kebaktian kami dari awal hingga pada saat ini ya Bapa. Kami akan mengakhiri kebaktian kami pada minggu pagi ini. Kiranya Tuhan beserta kami dari sekarang sampai hari Minggu yang akan datang. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa kepada setiap anak-anak sekolah minggu gereja-Mu. Kalau di antara mereka ada yang dalam keadaan sakit ya Bapa, dan orang tuanya, sembuhkanlah ya Bapa, karena Bapa adalah tabib yang agung. Dan kami berdoa kepada setiap orang tua, berikanlah kekuatan kepada setiap orang tua, berikanlah kesehatan, berikanlah rezeki yang berlimpah, agar mereka dapat membiayai, dapat menjadi sehat untuk menasehati anak-anaknya, membimbing anak-anaknya yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami orang Kristen, supaya kami kembali, jemaat kami dan sekolah minggu gereja-Mu bisa secepatnya bergereja penuh di gereja kami ini. Jauhkanlah penyakit-penyakit dari jemaat-Mu, COVID-19 yang merajalela sekarang ya Tuhan. Jauhkanlah itu, musnahkanlah itu dari negara kami, dari bangsa kami, terutama dari gereja kami ini ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan pimpinlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang baik, dan perbuatlah bangsa kami ini mengerti atas kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa kepadamu, masih memohon kepadamu dengan doa yang Tuhan berikan kepada kami. Atas pemberian itu kami telah memberikannya kepadamu ya Bapa. Persembahan yang kami berikan kepadamu, perbuatlah itu untuk kebesaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami masih memohon kepadamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Closing 3, 2, 1. Sudah selesai ibadah online kita Mulai. untuk minggu ini. Shalom adik-adik. Sekarang kita sudah selesai ibadah online kita untuk minggu ini. Sampai berjumpa minggu depan ya adik-adik. Salam banget kita buat adik-adik.
Mm-hmm.